Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Masih sering ngambek karena teman kerja nggak mau diajak tukaran jadwal dinas? Bertemu lagi dengan saya Sudrajat Santama, dan kali ini saya akan menunjukkan cara memperbaiki data di ktki.kemkes.go.id. Nah, pertama-tama teman-teman harus punya dulu akun KTKI ya teman-teman. Jika teman-teman belum punya akun KTKI, teman-teman registrasi terlebih dahulu di ktki.kemkes.go.id. Dan jika teman-teman sudah memiliki akunnya, silakan teman-teman langsung masuk ke akun teman-teman seperti ini. Nah, saya akan memberitahu terlebih dahulu, jika teman-teman pernah salah dalam melakukan perbaikan data pada web KTKI ataupun Satu Sehat, teman-teman harus membayar kode billing ya teman-teman. Nah, pada tahap terakhir teman-teman harus membayar kode billing untuk memperbaiki data. Biasanya sebanyak 50.000 ya teman-teman. Bisa teman-teman transfer melalui Dana, Shopee, Tokopedia maupun Indomaret. Nah, jadi jika teman-teman di tahap terakhir dalam mengajukan STR seumur hidup di web Satu Sehat, teman-teman biasanya akan menemukan kendala belum memasukkan nama perguruan tinggi misalnya ya teman-teman. Nah, jika teman-teman belum melakukan input data kode perguruan tinggi, teman-teman harus memasukkan kode perguruan tingginya melalui ktki.kemkes. Nah, kemudian teman-teman masukkan di lengkapi data STR lama. Nah, begitu juga jika teman-teman belum melakukan input data yang lain. Nah, teman-teman harus melakukan input data di lengkapi data STR lama. Dan jika teman-teman sudah melakukan input data, teman-teman akan mendapatkan notifikasi seperti ini ya teman-teman. Pengajuan melengkapi data STR telah diterima. Nah, biasanya di tahap terakhir dalam mengajukan STR di web Satu Sehat, teman-teman itu akan menemukan kendala belum memasukkan foto maupun juga belum memasukkan kode perguruan tinggi. Nah, teman-teman harus melengkapinya di sini. Nah, jika teman-teman dalam melakukan perbaikan data, teman-teman melakukan kesalahan, misalnya menginput nomor perguruan tinggi yang salah, nah teman-teman harus memperbaikinya di sini ya teman-teman, di registrasi STR tenaga kesehatan. Nah, di sini juga bisa teman-teman gunakan untuk memperbaiki data-data lain seperti nomor ijazah, nomor kompetensi, nama, terus juga profesi dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk dulu di sini ya teman-teman, di registrasi STR tenaga kesehatan. Kemudian kita pilih profesinya. Misalnya di sini saya gunakan profesi bidan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik kirim. Dan kemudian di sini ada pilihan registrasi baru, perbaruan alih profesi, pengajuan cetak ulang STR, pengajuan PDF STR, dan pengajuan legalisir. Nah, untuk perbaikan data, misalnya kita melakukan kesalahan dalam perbaikan data, kita harus memperbaikinya di sini ya teman-teman, pengajuan cetak ulang STR. Nah, setelah itu ada pilihan perbaikan data STR aktif dan perbaikan data STR expired. Nah, jadi kita harus melihat terlebih dahulu STR kita itu masih aktif atau sudah expired ya teman-teman. Nah, jika STR kita itu masih aktif, kita melakukan perbaikan data di sini ya teman-teman. Data perbaikan data STR aktif. Namun jika STR kita telah expired, kita akan melakukan perbaikan data di STR expired. Nah, saya akan mencontohkan memperbaiki data STR yang telah expired ya teman-teman. Makanya saya akan memilih di sini. Kemudian kita masukkan 7 digit terakhir nomor STR kita ya teman-teman, misalnya seperti ini. Kemudian kita klik kirim. Nah, di sini akan muncul data-data ya teman-teman, di antaranya ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ijazah dan lain-lain. Nah, jadi kita akan memperbaiki data di sini ya teman-teman. Jika teman-teman ada kesalahan, di antaranya ada spasi di namanya yang kurang atau tempat tanggal lahirnya berbeda, ada juga nama perguruan tingginya salah. Nah, maka kita akan melakukan perbaikannya di sini. Misalnya kita pernah melakukan kesalahan dalam menginput data nomor perguruan tinggi yang salah ya teman-teman. Nah, jadi kita centang di sini. Nah, ini data lamanya, Sekolah Tinggi Kesehatan Indramayu.
Nah, ini misalnya perguruan tinggi yang kita input datanya salah ya teman-teman. Kemudian kita masukkan di sini nomor perguruan tinggi yang benernya ya teman-teman. Nah, ini harus kita teliti dengan benar terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan sampai salah ya teman-teman. Nah, jika kita telah mencentang, kita telah memasukkan nama perguruan tinggi yang benar. Kemudian kita lihat di bawah sini ada ketentuan ya teman-teman. Teman-teman harus memasukkan scan STR. Nah, di sini scan STR-nya ada file dengan maksimal format 1 MB ya teman-teman. Di sini juga ada surat pernyataan. Nah, jadi teman-teman harus mendownload terlebih dahulu surat pernyataannya seperti ini. Nah, kemudian jika sudah teman-teman isi dan tanda tangani di atas materai 10.000. Dan jika sudah silakan scan kembali dan masukkan di sini ya teman-teman. Nah, biasanya akan muncul di sini STR, ijazah dan surat pernyataan. Jika teman-teman sudah menyeken, teman-teman harus ingat terlebih dahulu ketentuannya. Jadi maksimal filenya hanya 1 MB ya teman-teman. Jangan lewat dari 1 MB. Dan jangan juga kekecilan teman-teman. Karena jika kekecilan misalnya 500 KB atau 400 KB dalam mengompres file ini, nah file ini tidak akan terbaca di sini teman-teman. Jadi range yang benarnya itu antara 700 hingga 900 KB ya teman-teman. Jika sudah sampai 500 KB biasanya tidak akan terbaca di sini atau file terlalu kecil ya teman-teman. Nah, jadi itu sangat harus diperhatikan. Nah, untuk mengompres file ini teman-teman bisa lihat pada video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu teman-teman klik submit dan tinggal teman-teman tunggu validasi dari KTKI ya teman-teman. Dan jika telah divalidasi oleh KTKI maka akan muncul kode billing untuk membayar perbaikan data ya teman-teman. Nah, cara membayar kode billingnya telah saya buat juga pada video saya yang sebelumnya. Dan untuk video kali ini saya akhiri dulu. Sampai bertemu pada video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.